Naik level atau terhenti? Veda Ega Pratama, bidik Moto2, tapi tantangan dunia sudah menunggu. Langkah karier Veda Ega Pratama mulai memasuki fase krusial. Bukan lagi sekedar berbicara tentang hasil di Moto3, kini arah masa depannya mulai terlihat. Satu target mulai menguat, Moto2. Namun di balik peluang besar itu, ada realitas yang jauh lebih keras. Naik kelas bukan sekedar promosi, ini adalah pertarungan ulang dari nol. Dari potensi ke proyek serius. Performa Veda sepanjang musim 2026 menjadi dasar utama munculnya wacana promosi. Ia tampil cepat, ia mampu bersaing dengan pembalap papan atas, dan ia mulai menunjukkan konsistensi yang menjanjikan. Ini bukan lagi soal bakat, ini soal kesiapan. Di mata banyak pihak, Veda tidak lagi sekedar prospek. Ia mulai dilihat sebagai proyek serius untuk masa depan. Namun, proyek besar selalu datang dengan resiko besar. Perbedaan dunia yang brutal. Perpindahan dari Moto3 ke Moto2 adalah lompatan besar. Bukan sekedar naik kelas, tetapi masuk ke dunia yang berbeda. Motor Moto3 ringan dan lincah, mengandalkan kecepatan menikung. Sementara Moto2 lebih berat, lebih bertenaga, dan jauh lebih menuntut secara fisik. Setiap pengereman lebih keras, setiap akselerasi lebih brutal, dan setiap kesalahan terasa lebih mahal. Artinya, pembalap harus beradaptasi total. Tidak cukup hanya cepat, harus kuat. Tantangan fisik ujian yang nyata. Salah satu tantangan terbesar di Moto2 adalah fisik. Motor yang lebih berat membutuhkan tenaga lebih besar untuk dikendalikan, terutama saat balapan berlangsung dalam durasi panjang. Pembalap harus tetap konsisten, tidak boleh drop di tengah lomba. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini soal transformasi tubuh, ketahanan otot, kekuatan inti, dan stamina yang stabil. Banyak pembalap muda gagal di tahap ini, karena mereka cepat tetapi tidak cukup kuat. Adaptasi teknis yang kompleks. Selain fisik, aspek teknis juga menjadi tantangan besar. Motor Moto2 memiliki karakter yang berbeda, respon gas berbeda, cara pengereman berbeda, dan yang paling penting, ban bekerja dengan cara berbeda. Pembalap harus mengubah gaya balapnya. Tidak bisa lagi mengandalkan insting yang sama seperti di Moto3. Harus belajar ulang, menyesuaikan ritme, dan memahami batas baru. Ini bukan proses instan, dan tidak semua pembalap berhasil melakukannya. Mental, faktor penentu. Di level Moto2, mental menjadi pembeda utama. Semua pembalap cepat, semua punya bakat. Namun tidak semua mampu bertahan di bawah tekanan. Persaingan lebih ketat, ekspektasi lebih tinggi, dan kesalahan lebih mahal. Pembalap yang tidak siap mental akan kesulitan. Kepercayaan diri bisa runtuh, dan performa bisa menurun drastis. Veda harus siap menghadapi ini, karena di level ini tekanan tidak pernah berhenti. Resiko yang tidak bisa diabaikan. Sejarah menunjukkan banyak pembalap berbakat gagal saat naik ke Moto2. Bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak siap. Adaptasi terlalu lama, hasil tidak kunjung datang, dan akhirnya kehilangan momentum. Ini adalah resiko nyata, dan Veda harus menghindarinya. Karena satu keputusan yang salah bisa berdampak panjang. Modal besar yang dimiliki. Namun Veda tidak datang tanpa bekal. Ia memiliki kecepatan, ia memiliki keberanian, dan ia memiliki mental bertarung. Ia mampu bangkit dari posisi sulit. Ia tidak takut mengambil resiko, dan ia mulai menunjukkan konsistensi. Ini adalah fondasi penting, namun fondasi saja tidak cukup. Harus dibangun dengan kesiapan yang matang. Timing jadi penentu. Pertanyaan besar kini adalah, kapan waktu yang tepat untuk naik? Terlalu cepat bisa berbahaya. Belum siap, belum matang, dan beresiko gagal. Namun terlalu lama juga bukan solusi, karena momentum bisa hilang. Dalam dunia balap, timing adalah segalanya. Dan keputusan ini akan menentukan arah karier Veda. Strategi harus tepat. Naik ke Moto2 bukan hanya keputusan pembalap. Ini keputusan tim, manajer, dan seluruh sistem pendukung. Mereka harus memastikan semua siap. Fisik, mental, teknis. Tanpa itu, promosi bisa menjadi bumerang. Karena di level ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Indonesia menunggu langkah besar. Di balik perjalanan ini ada harapan besar dari Indonesia. Veda bukan hanya pembalap, ia adalah simbol.
simbol bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jika ia berhasil naik ke Moto2, itu akan menjadi pencapaian besar dan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Namun, harapan ini juga membawa tekanan, dan tekanan harus dikelola dengan baik. Antara ambisi dan realitas. Ambisi untuk naik ke Moto2 adalah hal yang wajar, bahkan perlu. Namun, ambisi harus diimbangi dengan kesiapan. Karena di level ini, tidak ada ruang untuk coba-coba. Semua harus siap sejak awal. Veda kini berada di titik penting, antara melangkah maju atau menunggu waktu yang tepat. Kesimpulan, ujian sesungguhnya mulai dimulai. Bagi Veda Ega Pratama, naik ke Moto2 bukan akhir. Ini adalah awal dari ujian yang lebih besar. Kesempatan untuk naik level, namun juga risiko untuk terhenti. Semua modal sudah ada. Bakat, kecepatan, mental. Namun satu hal yang akan menentukan segalanya, kesiapan. Jika ia siap, Moto2 bisa menjadi pintu menuju MotoGP. Namun jika tidak, level ini bisa menjadi penghalang. Kini, semua tinggal menunggu satu keputusan dan satu langkah. Karena di dunia balap, naik level bukan soal berani, tetapi soal siap. Dan Veda kini sedang menuju titik itu. Naik level atau terhenti? Veda Ega Pratama, bidik Moto2, tapi tantangan dunia sudah menunggu. Langkah karier Veda Ega Pratama mulai memasuki fase krusial. Bukan lagi sekedar berbicara tentang hasil di Moto3, kini arah masa depannya mulai terlihat. Satu target mulai menguat, Moto2. Namun di balik peluang besar itu ada realitas yang jauh lebih keras. Naik kelas bukan sekedar promosi, ini adalah pertarungan ulang dari nol. Dari potensi ke proyek serius. Performa Veda sepanjang musim 2026 menjadi dasar utama munculnya wacana promosi. Ia tampil cepat, ia mampu bersaing dengan pembalap papan atas, dan ia mulai menunjukkan konsistensi yang menjanjikan. Ini bukan lagi soal bakat, ini soal kesiapan. Di mata banyak pihak, Veda tidak lagi sekedar prospek. Ia mulai dilihat sebagai proyek serius untuk masa depan. Namun, proyek besar selalu datang dengan resiko besar. Perbedaan dunia yang brutal. Perpindahan dari Moto3 ke Moto2 adalah lompatan besar. Bukan sekedar naik kelas, tetapi masuk ke dunia yang berbeda. Motor Moto3 ringan dan lincah, mengandalkan kecepatan menikung. Sementara Moto2 lebih berat, lebih bertenaga, dan jauh lebih menuntut secara fisik. Setiap pengereman lebih keras, setiap akselerasi lebih brutal, dan setiap kesalahan terasa lebih mahal. Artinya, pembalap harus beradaptasi total. Tidak cukup hanya cepat, harus kuat. Tantangan fisik ujian yang nyata. Salah satu tantangan terbesar di Moto2 adalah fisik. Motor yang lebih berat membutuhkan tenaga lebih besar untuk dikendalikan, terutama saat balapan berlangsung dalam durasi panjang. Pembalap harus tetap konsisten, tidak boleh drop di tengah lomba. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini soal transformasi tubuh, ketahanan otot, kekuatan inti, dan stamina yang stabil. Banyak pembalap muda gagal di tahap ini karena mereka cepat tetapi tidak cukup kuat. Adaptasi teknis yang kompleks. Selain fisik, aspek teknis juga menjadi tantangan besar. Motor Moto2 memiliki karakter yang berbeda, respon gas berbeda, cara pengereman berbeda, dan yang paling penting, ban bekerja dengan cara berbeda. Pembalap harus mengubah gaya balapnya. Tidak bisa lagi mengandalkan insting yang sama seperti di Moto3. Harus belajar ulang, menyesuaikan ritme, dan memahami batas baru. Ini bukan proses instan, dan tidak semua pembalap berhasil melakukannya. Mental, faktor penentu. Di level Moto2, mental menjadi pembeda utama. Semua pembalap cepat, semua punya bakat. Namun tidak semua mampu bertahan di bawah tekanan. Persaingan lebih ketat, ekspektasi lebih tinggi, dan kesalahan lebih mahal. Pembalap yang tidak siap mental akan kesulitan. Kepercayaan diri bisa runtuh, dan performa bisa menurun drastis. Veda harus siap menghadapi ini, karena di level ini tekanan tidak pernah berhenti. Resiko yang tidak bisa diabaikan. Sejarah menunjukkan banyak pembalap berbakat gagal saat naik ke Moto2, bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tidak siap. Adaptasi terlalu lama, hasil tidak kunjung datang, dan akhirnya kehilangan momentum.
Ini adalah resiko nyata dan Veda harus menghindarinya, karena satu keputusan yang salah bisa berdampak panjang. Modal besar yang dimiliki, namun Veda tidak datang tanpa bekal. Ia memiliki kecepatan, ia memiliki keberanian, dan ia memiliki mental bertarung. Ia mampu bangkit dari posisi sulit, ia tidak takut mengambil resiko, dan ia mulai menunjukkan konsistensi. Ini adalah fondasi penting. Namun, fondasi saja tidak cukup, harus dibangun dengan kesiapan yang matang. Timing jadi penentu. Pertanyaan besar kini adalah, kapan waktu yang tepat untuk naik? Terlalu cepat bisa berbahaya. Belum siap, belum matang, dan beresiko gagal. Namun, terlalu lama juga bukan solusi, karena momentum bisa hilang. Dalam dunia balap, timing adalah segalanya. Dan keputusan ini akan menentukan arah karier Veda. Strategi harus tepat. Naik ke Moto2 bukan hanya keputusan pembalap. Ini keputusan tim, manajer, dan seluruh sistem pendukung. Mereka harus memastikan semua siap. Fisik, mental, teknis. Tanpa itu, promosi bisa menjadi bumerang. Karena di level ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Indonesia menunggu langkah besar. Di balik perjalanan ini ada harapan besar dari Indonesia. Veda bukan hanya pembalap, ia adalah simbol. Simbol bahwa pembalap Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jika ia berhasil naik ke Moto2, itu akan menjadi pencapaian besar dan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Namun, harapan ini juga membawa tekanan, dan tekanan harus dikelola dengan baik. Antara ambisi dan realitas. Ambisi untuk naik ke Moto2 adalah hal yang wajar, bahkan perlu. Namun, ambisi harus diimbangi dengan kesiapan. Karena di level ini, tidak ada ruang untuk coba-coba. Semua harus siap sejak awal. Veda kini berada di titik penting, antara melangkah maju atau menunggu waktu yang tepat. Kesimpulan, ujian sesungguhnya mulai dimulai. Bagi Veda Ega Pratama, naik ke Moto2 bukan akhir. Ini adalah awal dari ujian yang lebih besar. Kesempatan untuk naik level, namun juga risiko untuk terhenti. Semua modal sudah ada. Bakat, kecepatan, mental. Namun satu hal yang akan menentukan segalanya, kesiapan. Jika ia siap, Moto2 bisa menjadi pintu menuju MotoGP. Namun jika tidak, level ini bisa menjadi penghalang.